Sekarang mesin nomor 7 mati juga. Wah, gawat. Sistem error. Cepat cari ke perangkat teknisi. Siap. Halo para pecinta movie, kembali lagi di Kamar Movie. Bagaimana kabar kalian? Kali ini kita punya referensi film bagus loh buat kalian, berjudul The Wandering Earth. Film ini bergenre action and scientific disaster yang berasal dari tirai bambu dan disutradarai oleh Frank Guo. Cerita dari film ini mengisahkan tentang perjuangan umat manusia agar bisa terus bertahan hidup di bumi yang sudah rusak. Mengantisipasi hal ini, kemungkinan negara di dunia mengambil solusi yang ajaib, yaitu dengan memindahkan planet bumi ke tata surya yang baru yang tidak dikenal. Baiklah, mari kita langsung bahas saja cerita adegan di film ini ya guys. Berawal dari berkumpulnya keluarga kecil yang sedang mengamati sebuah planet, yaitu Jupiter, Peng Qiang, ayah dari Liu Qi ini menginformasikan ke keluarga kalau hari ini adalah merupakan pertemuan terakhir mereka, karena Peng Qiang akan bertugas untuk proyek bumi berkelana di atas sana. Selama bertugas, Liu Qi akan dititipkan oleh kakeknya Hang Xiang. Selanjutnya, terdengar berita di mana-mana kalau bumi sedang mengalami begitu banyak musibah. Akan tetapi, manusia masih saja tidak begitu memperdulikannya. Dan PBB menginformasikan jika matahari akan melahap bumi di 100 tahun ke depan, serta tata surya tidak akan ada lagi di 300 tahun ke depannya. Wah, kok bisa ya? Akhirnya, seluruh umat manusia bersatu untuk menemukan solusi yang tepat agar bisa menyelamatkan bumi dan seluruh isinya. Misi pertama yang direncanakan pemerintah ialah dengan cara membuat proyek bumi berkelana, yaitu menjaga bumi dengan cara memindahkan bumi dari orbitnya dan menggunakan mesin pendorong sebanyak 10.000 unit yang ditempatkan di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Singkat cerita, bumi selalu mengalami musibah serta penurunan suhu yang ekstrim menjadi minus 70 derajat, sampai seluruh penghuni di bumi harus berlindung di bawah permukaan bumi yang sangat dalam. 17 tahun telah berlalu. Tepat di kota bawah tanah, Liu Qi dan adiknya Han Duoduo berjalan menuju tempat untuk berinteraksi. Liu Qi bertemu dengan seseorang di sana, Yi namanya. Ternyata di sana ia membuat sebuah tanda pengenal palsu agar bisa keluar dari tempat tinggal yang ia dan adiknya tinggali saat ini. Tapi rencana hanyalah rencana, tidak berjalan dengan mulus guys. Karena rencana Liu Qi untuk tidak kembali setelah mendapatkan tanda pengenal tersebut telah diketahui oleh Yi. Keributan di sana terjadi, akan tetapi Liu Qi dan adiknya berhasil kabur dan keluar dari permukaan bumi. Han Duoduo tercengang kaget ketika melihat kota Beijing yang beku. Sebelumnya, dia memang belum pernah naik ke permukaan bumi. Liu Qi menuju kendaraan yang kakeknya sering gunakan untuk bertugas. Ternyata, di dalam perjalanan terdapat razia kendaraan. Liu Qi tertangkap karena ketahuan menggunakan ID card milik kakeknya yang ia gunakan untuk mengendarai kendaraan besar itu. Setelah itu, mereka dipenjarakan dan bertemu dengan kawan baru, Tim namanya. Penangkapan mereka pun dilaporkan oleh petugas ke kakeknya, Han Xiang. Setelah 5 jam perjalanan, kakeknya pun menyusul mereka di mana tempat cucunya dipenjara yang berlokasi di depot suplai Shandong. Akan tetapi, Han Xiang pun ikut ditahan karena mencoba untuk menyogok penjaga agar bisa membebaskan cucunya. Saat mereka di dalam tahanan, ada hal yang aneh terkait dengan bumi. Ada guncangan gempa yang diakibatkan oleh gagalnya 4.771 fasilitas sistem pendorong yang ada di sana, termasuk mesin pendorong yang berada di Sulawesi, Indonesia. Dalam kejadian itu, selama 37 jam, bumi akan bertabrakan dengan Jupiter. Hal tersebut pun diketahui oleh Letkol Peng Qiang dan timnya yang berada di pesawat navigasi luar angkasa. Han Xiang, cucu dan kawan barunya mencoba menyelamatkan diri dari guncangan gempa tersebut. Dia membawa kendaraan besar dengan menghindari runtuhan batu-batu yang turun dari bukit-bukit yang tinggi. Akan tetapi, mereka berhasil lolos loh guys. Diinformasikan oleh PBB bahwasanya seluruh penjaga bumi wajib menyalakan mesin pendorong kembali agar bisa menyelamatkan 3, miliar jiwa penduduk yang berada di bumi. Dalam perjalanannya, tiba-tiba kakek Hang Xiang diminta untuk berhenti oleh petugas keamanan.
你们的车辆和车载人员。 Dia diminta untuk ikut bergabung dalam tim penyelamatan. Dalam misi tersebut, dia ditugaskan untuk membawa mesin pematik yang gunanya untuk menghidupkan kembali mesin pendorong yang mati. Mereka bertugas bersama dengan Kapten Wang Li dan Liu Zi. Dalam perjalanan menuju Xinjiang, mereka menemukan berbagai macam kendala, yang salah satunya ialah tekanan atmosfer yang turun akibat lonjakan gravitasi planet Jupiter yang tinggi. Hal itu membuat seluruh pesawat penyelamat tidak bisa mengudara, komunikasi yang terputus, dan begitu banyak reruntuhan bangunan atau bukit-bukit akibat lonjakan gravitasi tersebut. Demi melindungi pematik yang akan ditempatkan di Hangzhou, mereka terus berusaha untuk melalui semua bencana agar bisa menyelamatkan pematik tersebut. Di sana, mereka memutar otak dan akhirnya menemukan cara untuk mencapai ke puncak daratan melalui gedung yang sudah membeku. 我们尽快把火石运出去。 Tetapi sesampainya di lantai 79, saat mereka mulai menarik pematik dan orang-orang yang tersisa di bawah dengan menggunakan tali pengaman, terjadi kembali guncangan. Guncangan-guncangan tersebut menyebabkan lift yang sebagai penahan terjatuh, sehingga membuat salah satu tim penyelamat, Gang Zi, tertimpa lift tersebut dan meninggal. Akan tetapi, Gang Zi sebelumnya sempat menyelamatkan kakek Hang Xiang. Kakek Hang Xiang bertahan hidup sebisanya. Tetapi, di saat ajalnya tiba, terbesit flashback saat dia menemukan anak kecil yang bernama Han Duoduo, adik tiri dari Liu Qi. 叫韩朵朵。 Atas meninggalnya kakek Hang Xiang, Liu Qi dan timnya memisahkan diri dari regu penyelamat. Karena dia beranggapan, tanpa kakek Hang Xiang mereka bukanlah apa-apa. Saat mereka berjalan untuk kembali, mereka menemukan sebuah kendaraan yang masih bisa berfungsi dan bertemu dengan salah satu anggota di dalam kendaraan tersebut yang masih selamat akibat tertimpa pesawat besar. Ternyata, kendaraan tersebut adalah kendaraan yang membawa pematik yang menuju ke Sulawesi, Indonesia. Dan mereka juga mendapatkan informasi secara broadcast jika mesin bumi yang berada di Hangzhou telah hancur. Lanjut cerita ya kawan. Di bawah tekanan dan keributan antara Kapten Wang Li dan Liu Zi, karena pematik mereka yang sudah dihancurkan oleh Liu Zi yang beralasan agar tidak ada korban kembali, mereka tiba-tiba dijemput oleh tim Liu Qi dan diminta bisa mendampingi tim untuk membawa pematik yang berada di dalam truk menuju Sulawesi. Sesampainya di lokasi, mereka bisa melihat beberapa mesin pendorong yang sudah bisa diaktifkan kembali. Waktu semakin menipis karena bumi bisa saja tertarik dan bertabrakan dengan Jupiter. Dalam suasana genting, tersebar info melalui jaringan komunikasi jika proyek bumi berkelana sudah tidak bisa dilanjutkan dan akan beralih ke proyek Helios, di mana misi ini bertujuan untuk membawa embrio, benih dan DNA seluruh makhluk hidup yang berada di pesawat luar angkasa menuju tempat lain selain di bumi. Disinilah terjawab kenapa komputer MOS mengaktifkan mode hemat energi untuk melindungi pesawat ini. Saat Liu Qi termenung mengingat masa kecil bersama ayahnya, dia teringat dengan ucapan ayahnya kalau Jupiter itu terdiri dari 90% hidrogen. Di sanalah dia mendapat ide untuk membuat ledakan yang bisa menjauhkan bumi dari Jupiter. Dan ide tersebut langsung disampaikannya kepada salah satu tim yang berada di sana, Li Yi, agar bisa dihitung secara akurat. Ide tersebut pun langsung disiarkan ke seluruh tim penyelamat yang berada di bumi oleh Kapten Wang Li, agar regu yang lain pun bisa melakukan atau mensupport ide tersebut. Cara untuk melakukan misi ini ialah dengan cara 1. Mematikan mesin pendorong dan menghapus sistem, serta dari 7 pipa saluran tenaga akan dipusatkan ke satu pipa untuk menghasilkan sinar plasma. 2. Membuka kunci otomatis secara manual. Dan yang ketiga, memasukkan inti pematik ke dalam bilik reaksi, lalu menyalakan kembali mesinnya. Sesampainya di pusat kendali di Sulawesi, Indonesia, Kapten Wang Li dan timnya mulai masuk ke pusat kendali dengan cara manual. Lalu, Liu Qi dan timnya menuju ke mesin pematik untuk menjalankan cara ketiga dari misi tersebut. Mesin pematik pun berhasil ditempatkan di tempatnya. Akan tetapi, terjadi kendala di sana, yaitu macetnya pengunci otomatis mesin pematik.
Ryuki pun berinisiatif untuk melompat langsung ke tempat mesin itu berada agar bisa ditangani secara manual. Hal tak terduga kembali terjadi. Guncangan gempa mulai aktif kembali dan menyebabkan beberapa kru terluka. Lalu, secara tidak sengaja, Han Duoduo menemukan izin akses untuk berkomunikasi dengan Letkol Pengqiang yang berada di luar angkasa sana. Han Duoduo pun memberitahu rencana ide Ryuki tersebut ke Letkol Pengqiang. Han Duoduo kembali menyiarkan info terkait ide yang sedang dijalankan oleh timnya, berharap agar regu yang di luar sana bisa ikut bergabung dan membantunya. Alhasil, dari siaran broadcast tersebut mendapatkan tanggapan dari beberapa tim untuk ikut membantu dan bergabung. Letkol Pengqiang pun tak tinggal diam. Dia pun turut membantu misi tersebut dari luar angkasa sana. Setelah pemantik siap, Ryuki harus segera pergi dari sana agar tidak ikut terpanggang oleh mesin yang menyala. Hal yang sangat menegangkan di sini terjadi karena setiap pintu pengaman satu persatu mulai tertutup. Di sana, Ryuki berusaha menyelamatkan dirinya. Regu yang berada di pusat kendali mesin juga terus berusaha dan memantau kinerja dari pematik di 3 wilayah, Sulawesi, Jakarta, dan Singapura tersebut, apakah akan berhasil untuk menciptakan ledakan yang sudah direncanakannya. Ternyata, hasilnya masih belum sempurna guys, karena sinar yang dihasilkan oleh pematik tersebut masih kurang sampai sekitar 5.000 km lagi. Disinilah Letkol Pengqiang mengorbankan diri serta kru awaknya agar bisa membantu menciptakan ledakan tersebut, karena di dalam pesawat tersebut banyak menyimpan bahan bakar sekitar 30.000 ton. Disinilah aksi Letkol Pengqiang yang sangat heroik untuk melindungi keluarga dan umat manusia yang berada di bumi. Kejadian tersebut pun disaksikan oleh Ryuki, Han Duoduo, serta tim lainnya yang berjuang di bawah sana. Hasilnya, pemantik tersebut dapat menciptakan ledakan yang sempurna dan berhasil menjauhkan bumi dari planet Jupiter. Sebuah film yang efektif dalam memainkan emosi serta bisa menjaga atensi. Walaupun ceritanya tergolong mudah diprediksi, The Wandering Earth memang pantas mendapatkan hasil box office yang begitu besar jika eksekusinya seperti ini. Walau terdapat masalah klasik seperti pertanyaan dari segi kesesuaian cerita dengan sains, namun kita harus tetap angkat topi guys. Film ini menjawab tantangan besar dan hasil akhirnya pun cukup mencengangkan. Menontonnya sampai membuat kita berpikir, duh sayang banget film kayak begini nggak tayang di sinema. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Semoga ulasan dari film ini bisa menambah referensi permovian kalian guys. Dan jika kalian suka dengan ulasan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share Kamar Media ya kawan. Karena kita akan terus menyajikan alur film yang sangat menarik. Terima kasih dan sampai jumpa kawan.